kenapa sih kita nggak menjadi negara yang tidak harus miring ke kiri, nggak harus miring ke kanan, tapi semuanya kita rangkul gitu ya. Dan nyata, ngerangkulnya tuh nyata. Kalau sekarang kan agak miring ke salah satu, sehingga kita tahu Saudi adalah perpanjangannya tangan Amerika, di mana Amerika dengan petrodolarnya atau negara petrolnya Saudi dan negara Timur Tengah dikendalikan menjadi underlay-nya terbitnya dolar gitu ya. Berarti kan dia miringnya ke sana ya. Begitu kita nggak berhaji, jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan gitu ya. Ada yang bilang dana hajinya kepake infrastruktur. Saya pikir lah itu mah nggak tahu juga saya apa yang terjadi di atas sana. Tapi ya mbok diterangkan gitu ya. Jangan membangun narasi pakai buzzer. Buzzer sudahlah, udah masa lalu buzzer itu. Saat ini di DM kami di Bosman ini banyak buzzer-buzzer yang minta maaf, yang saya pikir no kamu nggak usah minta maaf sama saya karena banyak keluarganya terpapar COVID juga gitu. Ternyata keluarga buzzer itu tidak kebal COVID juga, terpapar juga, dan ada yang meninggal juga. Akhirnya kapok juga jadi buzzer, kirain waktu jadi buzzer mereka tidak terpapar gitu ya. Nah, jadi udahlah, kita buzzer yang berjumlah ribuan itu nggak usah dipakai lagi. Buzzer itu nggak usah membunuh karakter orang yang ingin memberi saran ke pemerintah. Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintahnya Pak Harto ya, banyak Pak Harto mendapat tentangan dari mahasiswa di tahun misalnya 73 di Malari dan lain sebagainya, malapetaka 17 Januari dan lain sebagainya. Tapi apa yang Pak Harto lakukan, dia rangkul angkatan 66, 67, di angkatan 73, angkatan 80, semua dirangkul dan jadi menteri-menterinya dia. Ternyata mereka-mereka yang rebel terhadap pemerintahan dia waktu jadi menteri bagus semua gitu ya. Dan jadi saya sarankan, ini bukan saya ngarep jadi komisaris loh ya, bukan loh ya, nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau ada beda pendapat, coba didengarlah. Kita nih cinta tanah air kok gitu ya. Niat kita satu, niat kita bersatu gitu ya. Jadi janganlah dibangun narasi malah karakter kita dibunuh. Bahkan kemarin ada Anti Mardigu yang menyatakan kita pro komunis, cinta PKC, Partai Komunis Cina. Orang-orang nggak akan pernah impress dengan informasi seperti itu. Terus kita membangun bala muda, dianggap kita membangun pasukan kelima seperti Partai Komunis Indonesia dulu. Membangun kekuatan petani diminta bersenjatai. Kemudian sewaktu Bosman mengambil pasukan muda, teenagers, yang berusia 14 sampai 20 tahun ya, yang belasan tahun itu yang pendidikan Pancasilanya sedikit, yang mengetahui bela negaranya juga sedikit. Terus kita bangun kekuatan dengan teen camp, bala mudanya kita bangun, summer camp 4 hari kita didik apa yang kita ajarkan di Lemhanas, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin disiplin militer, kita menjadikan anak-anak ini adalah patriotis nasionalis. Itu dicap untuk membangun kekuatan untuk anti pemerintah oleh buzzer-buzzer. Saya pikir Anda keterlaluan gitu ya. Iya, dan saya yakin orang-orang yang menjadi sahabat Newman ini nggak pernah percaya dengan apapun yang buzzer-buzzer itu lakukan. Dan karakter-karakter kayak gitu udah kuno lah gitu ya. Anak-anak sekarang zilenial, milenial ini sangat-sangat pinter dan nggak kemakan lah sama buzzer. Anda sudahlah tobat aja lah para buzzer itu dan bersama-sama bangun narasi, jangan memecah belah bangsa gitu ya.